Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giman Maulana dari Prodi Informatika semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengantar ke TCP dan IP. TCP, IP atau Transmission Control Protocol dan Internet Protocol adalah serangkaian protokol komunikasi yang menjadi dasar dari internet dan jaringan komputer modern. Protokol ini memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan bertukar data dengan aman dan efisien. Lalu selanjutnya ada sejarah perkembangan TCP/IP, ada 3. 1. Pada tahun 1970-an. Protokol TCP/IP pertama kali dikembangkan oleh DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, untuk menghubungkan komputer-komputer di lingkungan militer AS Amerika Serikat. Lalu selanjutnya pada tahun 1980-an, TCP/IP diadopsi secara luas di dunia akademik dan komersial menjadi standar de facto untuk jaringan komputer. Lalu yang ketiga, pada tahun 1990-an, dengan perkembangan World Wide Web, TCP/IP menjadi dasar infrastruktur internet global yang digunakan hingga saat ini. Lalu selanjutnya ada arsitektur protokol TCP/IP. Ada terbagi tiga. Yang pertama lapisan aplikasi, kedua lapisan transport, yang ketiga lapisan internet. Lapisan aplikasi adalah lapisan teratas yang berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna seperti web, browser, email, dan lainnya. Yang kedua adalah lapisan transport. Lapisan transport untuk mengatur pengiriman data yang dapat diandalkan dan berurutan menggunakan protokol seperti TCP dan UDP. Selanjutnya ada lapisan internet yang bertanggung jawab atas pengalamatan dan routing data dari sumber ke tujuan menggunakan protokol IP. Lalu selanjutnya ada lapisan aplikasi dalam TCP/IP terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada web browser, yang kedua file transfer, yang ketiga email, dan yang keempat ada komunikasi real time. Web browser untuk mengakses halaman web menggunakan protokol HTTP dan HTTPS. Yang kedua ada file transfer, mengirim dan menerima file menggunakan protokol FTP. Yang ketiga ada email, pertukaran pesan menggunakan protokol SMTP, POP3, dan IMAP. Yang keempat ada komunikasi real time, percakapan audio atau video menggunakan protokol SIP dan RTP. Lalu selanjutnya ada lapisan transport dalam TCP/IP, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada TCP dan kedua ada UDP. TCP adalah protokol berorientasi koneksi yang menjamin pengiriman data yang dapat diandalkan dan berurutan. Yang kedua ada UDP. UDP adalah protokol sederhana tanpa koneksi yang cocok untuk aplikasi real time dengan toleransi terhadap kehilangan paket. Lalu selanjutnya ada lapisan internet dalam TCP/IP menjadi 3 bagian. Yang pertama pengalamatan, yang kedua routing, ketiga fragmentasi. Yang pertama adalah pengalamatan. Protokol IP menyediakan skema pengalamatan global yang memungkinkan komunikasi antar jaringan yang berbeda. Yang kedua ada routing. Protokol routing seperti OSPF dan BGP menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data melalui jaringan. Dan yang ketiga ada fragmentasi. Paket data yang terlalu besar dapat dipecah menjadi fragmen yang lebih kecil untuk dikirim. Lalu selanjutnya ada lapisan akses jaringan dalam TCP/IP. Ada 3. Yang pertama ada Ethernet, kedua Wi-Fi, ketiga PPP. Ethernet standar jaringan kabel yang paling banyak digunakan di lingkungan LAN. Yang kedua ada Wi-Fi, teknologi jaringan nirkabel yang menggunakan konektivitas mobile dan fleksibilitas. Dan yang ketiga ada PPP, protokol point to point yang memungkinkan koneksi dial-up ke internet. Nah, dan terakhir ada kesimpulan dan prospek masa depan. 1. Keunggulan TCP/IP, protokol yang terbukti handal, fleksibel, dan terbuka untuk pengembangan lebih lanjut. 2. Ada teknologi masa depan, adopsi 5G, IoT,
dan komputasi awan akan semakin memperkuat peran TCP/IP di masa mendatang. Ketiga, keamanan dan privacy. Tantangan untuk meningkatkan keamanan dan privacy data di lingkungan yang semakin terhubung. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.